sore Bu Sri. Halo Bu Catur, selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya Bu Sri? Hari ini saya sehat Bu, cuma ada kendala sedikit yang masih mengganjal di saya. Iya, Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh Bu? iya boleh Bu, silakan Bu. Apa Nggih. kira-kira yang menjadi ganjalan di benak Bu Sri Em, saat ini? Nggih Bu, kebetulan saya kan ngajar di kelas 3. Kemudian kebetulan ini kan minggu depan jadwalnya kita kan pas ya. Oh iya, Kemarin pada apa namanya PTS-nya itu anak-anak banyak sekali yang melaksanakan remedi Bu, karena nilainya jatuh. Padahal keseharian anak-anak itu apa namanya nilainya itu pas kita mengadakan apa latihan soal, kemudian ada penilaian itu nilainya bagus-bagus. Cuma yang saya terkejutnya tuh anak-anak kok pada saat melaksanakan ulangan yang sejatinya diambil nilainya itu kok jatuh nilainya. Untuk soal dari PTS itu kan memang dari KKG kecamatan iya, iya. yang mungkin sudah diberikan kepada guru-guru kita sekecamatan Melayu dan kisi-kisinya pun sudah ada. Nah, dari itu saya berpikir kenapa kok bisa padahal materi yang saya sampaikan itu sudah mengacu pada soal-soal tersebut. Nah, kira-kira itu dah nanti solusi ke depannya kira-kira apa solusi yang bisa saya jalankan untuk biar anak-anak di PAS ini tidak seperti PTS kemarin. Iya. Jadi di sini yang menjadi problema atau masalah yang dihadapi Bu Sri terkait nilai-nilai PTS anak-anak ya Bu ya. Yang Nggih, mana kemarin waktu PTS nilainya jatuh. jatuh sekali ya, padahal Betul. sudah disediakan kisi-kisi seperti itu. Mhm. Mungkin yang menjadi kekhawatiran Bu Sri nanti di nilai pasnya ini ya, Nggih, apa akan berulang seperti nilai PTS yang kemarin mhm. atau syukur-syukur bisa naik gitu ya Bu Sri Iya, ya? nggih, biar Ya, adalah kenaikan tingkat sedikit lah. untuk masalah ini mungkin juga Bu Sri juga perlu solusi Mhm, sebenarnya ya di mhm, sini. Ya, iya, mungkin dari Bu untuk Sri sendiri, nggih, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu Sri berikan untuk bisa membuat nilai pas nanti tidak seperti nilai PTS kemarin gitu, Ibu? mhm. Kalau menurut saya sih saya kasih ini aja ya Bu, latihan soal, kemudian tapi mengacu kepada kisi-kisi tersebut. Latihan soal ya mungkin dilaksanakan menjelang PAS ini kan kita masih ada waktu beberapa hari, itu kayak review lah istilahnya, review review materi ya mungkin tapi dengan soal. Kemudian, mengingatkan anak-anak untuk belajar di rumah, didampingi dengan orang tuanya mungkin ya. Ya, Solusi yang kedua, itu aja mungkin Bu. Pertama ya. ya itu review soal, kemudian yang kedua mungkin, pendampingan dan belajar Dari di orang rumah dengan orang tua. bagus sekali sebenarnya solusi yang ditawarkan Bu Sri untuk bisa meningkatkan hasil dari pas nanti ya Bu Sri ya. Nggih, Dengan satu tadi dengan cara mereview soal-soal itu sebagai mhm, latihan untuk anak-anak, kemudian pendampingan dari orang tua untuk bisa lebih fokus lagi belajar di rumah seperti itu. mhm, Sangat bagus sekali Bu. Terus untuk Bu Sri sendiri ya,
pada posisi saat ini, mungkin ya dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Sri yang sekarang Ibu, maksudnya Ibu miliki dalam pencapaian tujuan ini, Bu? Mhm. Kalau skala dari 1 sampai 10 mungkin saya berada di posisi 7, Bu, catur. Kenapa saya bilang posisi 7? Karena mungkin, penerapan yang saya lakukan di kelas mungkin sudah saya lakukan, namun, perlu konsistensi saja ya mungkin dengan anak-anak. Di samping itu membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar di rumah, kita kan nggak tahu apa orang tuanya bisa mendampingi atau tidak. Ya itu mungkin ya kendala yang kedua itu. Iya, Bu Sri. Heeh. Iya, benar sekali. Konsistensi sama apa, ya jadi mengingatkan kembalilah ke orang tuanya, lebih untuk, mendampingi anak untuk belajar. Kalau sekarang Bu Sri menilai diri pada skala 7, pastinya Mhm, kan Bu Sri punya harapan lebih untuk bisa meningkatkan skala Bu Sri, mungkin mhm. bisa mencapai skala 9 atau 10. Bagaimana strategi yang dilakukan Bu Sri? Ya itu strategi yang akan saya lakukan yang pertama, melaksanakan latihan soal dengan anak-anak. Ya berdasarkan, kisi-kisi yang saya miliki, mungkin mencari referensi soal di Google atau mungkin di bank soal, yang sudah saya miliki, atau bahkan mungkin saya minta bantuan mencari referensi lain di guru-guru yang, apa, di komunitas saya di KKG, eee, gugus atau kecamatan. Yang kedua mungkin, saya akan mengingatkan anak-anak secara konsistensi ya mungkin setiap selesai pembelajaran anak-anak pulang saya akan mengingatkan untuk belajar di rumah dan didampingi orang tuanya. Sekaligus yang ketiga saya mungkin akan menghubungi orang tuanya secara langsung melalui WA group. Kebetulan di sekolah saya kan ada WA group, jadi mungkin saya akan menghubungi orang tuanya melalui WA group. Jadi memohon izinlah untuk mendampingi anak selama mengikuti PAS. Itu sih Bu. Iya, strategi yang luar biasa Bu, sangat apa ya, bagus sekali, benar. Eh, Mudah-mudahan bisa ya. Semoga Bu Sri kedepannya bisa menerapkan. Mungkin untuk jangka waktunya sendiri ini untuk bisa mengoptimalkan semua itu, kira-kira Bu Sri butuh berapa lama, Bu Sri? Kalau jangka waktu sih, kalau mungkin saya memulainya dari besok sudah bisa saya mulai ya Bu ya. Mengingatkan anak sepulang sekolah, kemudian menghubungi orang tua lewat WA group. Tapi untuk jangka waktu yang apa namanya, untuk melaksanakan itu mungkin konsistensi aja Bu ya, terus menerus sampai nanti kita merasa bahwa uh, hasilnya sudah maksimal, dan menurut saya nanti saya sudah maksimal itu saya sudah berada di level yang lebih tinggi dari sekarang. Di skala mungkin skala nggak muluk-muluk sih 8 atau 9 boleh, asalkan sudah ada peningkatan. Kalau 10 sih kayaknya gimana ya Bu, menurut saya untuk level yang sangat tinggi itu uh, menurut saya mungkin sih terjadi, namun kemungkinan itu rasanya kurang ya menurut saya. Jadi ya 9 atau 8 lah di Kalau skala mau itu. di skala 10 mungkin lebih ekstra lagi Iya, seperti lebih itu. ekstra mungkin butuh waktu berlama-lama mungkin ya Bu ya, Benar memberikan sekali Bu Sri. Iya. memberikan penguatan lah lagi dengan anak. Iya. Terus apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu tadi? Kalau ukuran keberhasilannya kira-kira mungkin nanti pada penilaian PAS, otomatis anak-anak dapat nilai yang, memenuhi standar ya, di atas KKM atau standarnya memenuhi KKM lah. Jadi kalau sudah anak-anak berada posisi itu rasanya,
sudah berhasil ya saya melaksanakan itu gitu. Cuma dari kita lihat itu lagi ke skalanya. Kalau rasanya di KKM mungkin sudah ke skala 8. Kalau di Iya, atasnya mungkin ya sudah ke skala 9 atau 10. ya luar biasa sekali Bu Sri. Sekarang kira-kira yang menjadi komitmen Ibu terhadap strategi yang akan Ibu laksanakan ini dalam hal pencapaian nilai PAS yang Mhm. optimal bagaimana Ibu? Komitmennya seperti apa? Eee, Komitmen melaksanakan apa, ide-ide yang saya sampaikan Ya, tadi yang mungkin. menjadi tujuan yang ingin dicapai Bu Mhm, Sri. berarti saya akan melaksanakan konsistensi, eee, mungkin melaksanakan review soal, pengulangan soal lagi, lebih konsistensi lagi, kemudian, eee, saling berkomunikasilah dengan orang tuanya, secara intens, jadi biar mendampingi anak-anak selama. Terus kira-kira di sini siapa saja mungkin yang akan Ibu Sri libatkan dalam hal pencapaian Mhm. tujuan Bu Sri ini? Nah, kebetulan di sekolah kan, kita untuk di kelas kecil kan ada 3. Jadi Ya, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1, kelas 2, saling mengingatkanlah untuk, melaksanakan komitmen yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi biar ada yang menyampaikan, apa namanya, mengingatkan kita untuk melaksanakan itu. Itu kira-kira, Bu. eh, mungkin dari hasil percakapan kita nggih, Mhm, terkait apa yang menjadi permasalahan Bu Sri tadi sampai strategi apa yang ditawarkan Bu Sri untuk bisa meningkatkan tujuan yang ingin dicapai ini mungkin yang apa ya kira-kira yang menjadi tindak lanjut Bu Sri dari sesi kucing ini Bu Sri mhm. ke depannya. Mmm, Kalau bisa saya simpulkan, Bu, ya, dari permasalahan saya tadi, saya mendapatkan solusi bahwa, eee, pros proses yang dilaksanakan selama, PAS untuk menghindari nilai anak-anak untuk, apa namanya, melaksanakan pengayaan atau pengulangan atau remedi. Ya, Saya mengoptimalkan untuk melaksanakan review soal, kemudian, mmm, berkomunikasi dengan orang tua secara intens untuk mendampingi anak-anak selama proses PAS, kemudian mencari beberapa referensi lain untuk latihan soalnya, kemudian, melaksanakan, eee komitmen yang ingin saya laksanakan tadi, itu mungkin dimulai dari besok bisa, eee, sampai anak-anak benar-benar berhasil melaksanakan PAS. Sehingga ya, kita tahu nilai nilai PAS-nya itu setelah proses pelaksanaan PAS selesai. ya Bu Sri, semoga nanti ke depannya Bu Sri bisa berhasil dalam mencapai tujuan ini ya Bu Sri ya. Dan Terima tetap kasih. semangat, Iya, jangan harus semangat. lupa jaga terus kesehatan supaya bisa menargetkan apa yang menjadi target Bu Mhm. Sri ke depannya. Terima Ya, kasih ya, Bu. Jadi saya sudah dapat solusi dari permasalahan saya. iya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan coaching ini, Bu. Iya. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore, Bu Catur. Bagaimana nih keadaan Ibu Sri hari ini Bu Sri? Halo. Ya, suara saya dengar Bu Sri. Ya, setengkara saya. Nggih, terdengar, Bu. Oh iya, Nggih. bagaimana keadaan Ibu hari ini Bu Sri? Saya sehat, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Bu?
Alhamdulillah sampai detik ini pun saya juga masih sehat Ibu. Terima kasih Bu. Maaf Bu Catur, hari ini saya mengganggu waktunya Bu Catur sebentar. Apa Ibu ada waktu? Ada yang ingin saya bicarakan Bu? Oh tentu saja Bu. Eh, Ibu mau berbicara tentang apa ini dan pembicaraan kita kali ini membahas tentang apa ya Bu? Begini Bu Catur, saya ingin berbicara sebentar tentang terkait nilai anak-anak di kelas saya Bu. Apa Hmm, Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya bercerita? tentu saja Bu Sri. Setelah berbicara nanti nih ya dari perbincangan kita, apa yang Mm-mm. ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini Bu Sri? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi atau ide mungkin terkait untuk pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Begitu ya Bu Sri ya. Coba Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu Sri hadapi itu Nggih. apa gitu. Begini Bu Catur, pada PTS kemarin Bu Catur ya, banyak anak-anak yang bukan sih terlalu banyak sih, sebagian lah ada nilai anak-anak itu turun, Bu. Mm-mm, Padahal pada setiap sub materi yang saya berikan kepada anak-anak itu sudah saya lanjutkan dengan nilai pemberian nilai formatif, Bu. mm-mm, Dan pada hasil pelaksanaan penilaian formatif tersebut, anak-anak nilainya bagus, Bu. Pelaksananya juga terlaksana dengan baik. Namun sayangnya pada saat pelaksanaan PTS banyak anak-anak yang mengalami penurunan nilai dan bahkan mengikuti remedial atau perbaikan, Bu. Nilainya tidak sesuai dengan standar nilai yang ada. Nah, kebetulan kita kan akan mengadakan PAS ya waktu dekat ini. Beberapa hari lagi kita akan mengadakan PAS. Nah, anak-anak saya berharap bahwa nilai anak-anak itu bisa bagus Bu pada nilai PAS itu dan mendapatkan nilai sesuai harapan dah. Nilainya maksimal sesuai dengan standar nilai yang ada. Begitu Bu Catur. Oh, berarti apa? Jadi yang akan kita bahas sore ini ya tentang bagaimana tindakan agar anak-anak bisa mengikuti PAS dengan baik, seperti itu ya Bu ya, sesuai harapan yaitu sesuai dengan standar nilai KKM. Nah, Ibu kan di sini Ibu Oke, Bu. berharap anak-anak anak-anak murid Bu Sri ini mendapatkan Ya, hasil yang maksimal ya. nggih, Terus Bu. menurut Ibu sendiri ya pencapaian maksimal itu seperti apa ya Bu Sri? Begini Bu, kalau menurut saya sih maksimal itu pasti ya anak-anak, melaksanakan PAS dengan baik, kemudian mendapatkan nilai yang sesuai harapan mereka, tentunya juga nilainya itu sesuai dengan standar yang ada, Ibu. Oh, berarti mencapai standar nilai KKM seperti itu ya. Nggih, benar sekali, Oh, Ibu. dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu Sri ya. Posisi saat ini tuh Bu Sri berada di skala berapa ya Bu Sri? Saya rasa saya berada di skala 7, Ibu. Saya merasa posisi itu karena pencapaian skala yang lebih tinggi itu memerlukan perjuangan yang lebih sehingga perlu adanya perbaikan. Kita kan tahu mungkin ada beberapa anak yang belum bisa mencapai nilai tersebut. Jadi menurut saya sih saya berada di skala tersebut, Bu, skala 7. Terus menurut Ibu sendiri, untuk skala ideal untuk mencapai tujuan tersebut itu berapa Bu Sri? Ideal saya berharap sih dapat di skala 8 atau 9 lah, Bu. Sekarang Ibu Sri kan tadi sudah disampaikan bahwa Ibu menyebut berada di skala 7, posisi 7, ya Mhm. seperti itu. Nggih. Dan untuk mencapai skala yang lebih baik seperti yang diharapkan Bu Sri, mungkin tadi Ibu menyebut ingin berada pada posisi skala 8 atau Iya. 9 atau bisa Mhm. 10 juga Bu Sri. Iya Nah, betul. iya. Eh,
apa strategi atau ide untuk mencapai skala ideal itu, Bu Sri? Apa saya melaksanakan penambahan soal ya, Bu? Sehingga siswa saya itu memiliki beberapa referensi dari latihan soal untuk persiapan PAS. Saya juga mungkin berkolaborasi dengan anggota KKG mungkin Bu ya di kelas Ya. 3 sehingga saya mohon referensi dah dari Bapak Ibu yang ada di KKG itu untuk menambah referensi soal saya dan kemudian saya juga akan uh, menghubungi orang tua melalui WA Group untuk mendampingi anak-anaknya selama mengikuti PAS Ibu. Oh, Untuk belajar strateginya di rumah. Nggih. luar biasa sekali Bu Sri ya, strategi yang bagus nih ya. Mungkin dengan Nggih, yang Bu. Ibu sampaikan tadi terkait penambahan soal, minta referensi soal di KKG, atau dengan mengkomunikasikan dengan orang tua melalui WA Group untuk melakukan pendampingan anak-anak belajar di rumah ya, seperti itu. Iya, Bu. Nah, sekarang apa ukuran dari keberhasilan tersebut, Bu Sri? Menurut saya, Bu, ya, keberhasilan itu mungkin anak-anak belajar referensi soal yang banyak, kemudian Mm-mm. latihan-latihan soal. Setelah itu Mm-mm. mungkin saya akan mengadakan formatif dari latihan tersebut sehingga ketahuan apa namanya hasil dari latihan tersebut. Berarti nanti hasilnya maksimal, Ibu. Oh, Bisa nilainya sudah mencapai minimal nilai KKM ya, ya seperti standar itu. nilainya itu tercapai lah itu. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan itu, Bu Sri? Untuk jangka waktunya sih belum bisa dipastikan ya, namun sampai anak-anak mampu lah Bu, nilainya itu bisa mendapatkan maksimal sesuai dengan tujuan tujuan yang tadi Iya, maksimal sesuai dengan nilai standarnya. mencapai nilai yang diharapkan ya Mhm, sesuai tujuan Ibu nggih, Sri tadi. nggih betul. Nah, kapan Ibu mulai melakukannya, mulai apa akan memulainya seperti itu, Bu Sri? Kalau saya akan memulainya mungkin besok pagi sudah saya bisa mulai Bu ya, karena kan pas itu sudah dekat Bu, jadi Iya, ya iya. mulai besok pagi mungkin tujuan itu terlaksana secepatnya lah Bu. Ya, semakin cepat semakin bagus ya Bu Sri ya. Luar biasa Nggih, sekali Bu Sri komitmen yang ingin Ibu lakukan ya. Nah, di nggih. sini siapa saja yang nanti bisa membantu untuk bisa menjaga komitmen untuk mencapai tujuan tersebut Bu Sri? Pastinya semua yang eee, terlibat itu dalam menjaga komitmen saya ya, contohnya di sekolah ya mohon izin dari kepala sekolahnya, kemudian teman-teman sejawat kebetulan saya berada di kelas kecil ya mungkin mohon bantuan dari teman-teman yang berada di kelas kecil juga Bu, dan Oh, untuk mengingatkan saya juga Bu ya. berarti Oke, pastinya semua akan terlibat ya di dalam menjaga komitmen ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan daripada Ibu Sri tadi. Seperti kepala betul. sekolah, rekan sejawat, ataupun dari murid-murid juga ya Bu Sri ya. Iya Bu. Nah, Ya saling berkolaborasi lah Bu untuk hasil yang lebih maksimal ya Bu ya, lebih baik dari sekarang lah itu. ya, benar-benar sekali Bu Sri. Nah, dari percakapan kita tadi, selanjutnya apa tindakan Bu Sri ke depannya, Bu Sri? Seperti yang saya katakan tadi Bu, ke depannya mungkin saya akan melaksanakan latihan soal terlebih dahulu untuk pembahasan soal-soal, menambah referensi soal anak-anak, tentunya secara konsisten ya Bu untuk menghadapi PAS. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian mohon izin dengan kepala sekolah dan berkolaborasi juga dengan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya selama anak-anak menghadapi PAS tersebut. Luar biasa sekali Bu Sri. Tindakan ke depan ini, apa ketindakan yang akan Ibu lakukan ke depannya ini, Ibu Bu, rancang untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai ya. Semangat loh Bu Sri ya. gitu. Terima kasih banyak ya Bu atas motivasi dan sharingnya Bu Catur pada Iya, saya. sama-sama loh Bu Sri. Nah, setelah melakukan kegiatan kucing ini, bagaimana perasaan Mhm. Bu Sri sekarang, Bu Sri? Iya, nah Bu Catur ternyata
setelah melaksanakan coaching tadi ya saya merasa lega lah Bu ya. Ada perasaan lega di benak saya bisa intinya bisa solusi dan ide itu muncul tiba-tiba untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Catur. Jadi kekhawatiran saya mungkin berkurang ya untuk mendampingi anak-anak untuk mengikuti PAS berikutnya. Syukurlah Bu Sri ya. Semoga kedepannya Bu Sri bisa apa ya melaksanakannya dengan baik ya sesuai tujuan yang diharapkan Bu Sri. Nggih Bu Catur, terima kasih ya Bu Catur atas sharingnya ya Bu Catur ya. Nggih, nggih. Semangat Ya, ya Bu Sri ya. Semangat ya, terus, jangan nggih, lantang terima menyerah. kasih.